Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pelumasan motor diesel. Langsung aja akan dijelaskan oleh teman kita Firman Agus. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Firman Agus Wahyudi akan menjelaskan bagian awal tentang diskusi pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem pelumasan. Kita masuk ke dalam sistem pelumasan, pengertiannya. Pertama itu sistem pelumasan ini disediakan dalam mesin atau kendaraan di motor diesel untuk menjadi sebuah sistem yang melindungi bagian-bagian komponen dari mesin yang khususnya ada di bagian blok silinder. Di komponen-komponen yang ada dalam blok silinder tentu banyak sekali komponen yang ada di dalamnya, yang umumnya terbuat dari bahan logam yang menghasilkan panas saat bergesekan. Jadi sistem pelumasan ini dibuat untuk melindungi bagian-bagian komponen yang terbuat dari logam yang ada di dalam mesin. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ataupun fungsi dari sistem pelumasan. Yang pertama, fungsinya yaitu untuk mendingin komponen mesin secara langsung. Kedua, membelas kotoran yang tertempel pada komponen mesin. Ketiga, untuk melumasi komponen mesin yang bergesekan. Dan yang keempat, mencegah terjadinya kehausan pada sistem komponen mesin, ataupun komponen sistem mesin. Adapun fungsi lain dari pelumasan yaitu sebagai media pendingin, menghilangkan panas dari bagian-bagian yang bergesekan. Selanjutnya sebagai zat perapat kebocoran, menyekat udara ring piston antara ring piston dan dinding silinder. Selanjutnya sebagai zat pembersih, menghilangkan karbon di dalam silinder dan debu dan menyaringnya. Terakhir itu sebagai peredam suara dari getaran. Nama saya Reski Gerhana Hidayatullah akan menjelaskan tentang jenis pelumasan. Yang pertama ada sistem percik. Pada sistem pelumasan percik ini memanfaatkan gerakan putar dari poros engkol untuk memercikkan oli ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Pada sistem pelumasan percik ini, pada bagian poros engkol di bagian bawahnya menyerupai sendok, sehingga ketika poros engkol berputar, oli yang berada di karter akan terbawa dan dipercikkan oleh bagian poros engkol. Sifat-sifat pada sistem pelumasan percik ini adalah: 1. Pergantian oli atau pelumas ini dilakukan pada jarak tertentu atau jarak tempuh kilometer tertentu. 2. Pelumasan kurang baik karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat dijangkau oleh percikan oli. Kedua adalah sistem pompa. Sistem pompa memanfaatkan penekanan oli melalui pompa. Sistem kedua terbukti lebih bisa menyalurkan oli ke seluruh komponen mesin karena memiliki saluran yang terintegrasi dengan pompa ke bagian-bagian mesin. Beberapa motor produksi terbaru sudah menggunakan sistem pompa ini karena dinilai lebih efektif dalam hal pelumasan. Ketiga, sistem kombinasi. Sistem kombinasi memiliki dua unit seperti yang dijelaskan di atas. Di bagian ruang engkol terdapat sendok yang akan memercikkan oli mesin. Dalam hal itu masih ditambah dengan keberadaan pompa oli untuk menyalurkan pelumas ke bagian-bagian terjauh dari ruang engkol. Jenis pelumasan menurut fungsi. Yang pertama, sistem pelumasan SAM kering. Sistem pelumasan kering adalah sistem pelumasan di mana tangki oli ditempatkan di luar mesin, sehingga mesin bak engkol selalu kering. Sistem ini sudah sangat jarang sekali digunakan pada kendaraan bermotor. Kebanyakan saat ini menggunakan sistem pelumasan yang basah seperti di bawah ini. Kedua, sistem pelumasan SOM basah. Sistem pelumasan SOM basah yaitu sistem yang menggunakan tangki oli pada bak engkol. Sistem pelumasan basah dibedakan lagi atas 3 tipe, yaitu sistem percikan, sistem penyaluran dengan tekanan, sistem kombinasi tekanan dan percikan. Komponen jenis pelumasan. Yang pertama, bak oli atau karter. Fungsinya untuk menampung oli mesin. Yang kedua, pompa oli. Fungsinya untuk menimbulkan aliran oli mesin. Yang ketiga, filter oli. Fungsinya untuk menyaring oli dari kotoran. Yang keempat, oil
fungsinya sebagai media oli mengalir yang tersebar pada seluruh bagian mesin. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang di sebelah. Selanjutnya itu ada komponen jenis pelumasan. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama oil jet. Komponen ini terletak pada bagian bawah silinder mesin dengan fungsi sebagai menyemburkan oli ke bagian batang penggerak. Yang kedua oil pressure sensor. Fungsinya untuk mendeteksi tekanan oli dan mengetahui kondisi pelumasan saat mesin dijalankan. Yang ketiga PCV valve, yang merupakan rangkaian saluran mesin untuk membuang gas pembakaran dari dalam mesin. Cara kerja pelumasan tersebut yaitu ketika mesin di start, porsengkol akan memutar pompa oli. Akibatnya akan terjadi sedotan pada bagian inlet hose oil pump, atau pompa oli akan bekerja sesuai dengan pergerakan awal tadi. Selanjutnya oli masuk ke dalam pompa melalui inlet valve pada sisi lainnya oli ditekan oleh pompa. Oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk ke dalam filter oli. Di dalam filter oli disaring dari berbagai kotoran yang terbawa oleh oli tersebut. Setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui oil feed menuju bagian atas mesin dan ke oil jet. Sampai di atas mesin, oli secara otomatis akan melumasi poros cam dan rocker arm. Selanjutnya oli kembali ke karter melalui saluran di samping blok silinder. Sementara itu, oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oli jet di bagian bawah silinder untuk melumasi bagian piston yang connecting rod. Di bagian porsengkol terdapat komponen weight balance yang berbentuk seperti sekop, sehingga ketika porsengkol berputar, oli dari karter akan diobrak-abrik oleh weight balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin. Sifat-sifat minyak pelumas. Secara umum, sifat minyak pelumas perlu diketahui agar menghasilkan suatu pelumasan yang baik. Maka diperlukan minyak pelumas yang dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan minyak pelumas, yaitu tekanan bantalan, kecepatan pergesekan, bahan yang bergesekan, ruang antara bahan yang bergesekan, aksesabilitas, suhu dan tekanan kerja. Viskositas adalah sifat dari suatu fluida sebagai gesekan internal yang menyebabkan fluida tersebut melawan untuk mengalir. Berikut merupakan klasifikasi minyak pelumas. Sekian penampilan dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang baik sangat diharapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.